Kedatangan mereka bertujuan untuk mengusir satu keluarga yang diduga ada salah satu anaknya yang seringkali membuat kegaduhan. Bahkan warga dapat mengumpulkan uang secara patungan agar keluarga tersebut mencari kontrakan di luar lingkungan itu. Salah seorang warga ingat Subadra, ya ingat nih, sekali lagi ingat ya. Dan bukan saya ngehina ya, saya tahu saya asli orang Galuga. Kamu apa? Sama suami kamu aja kamu dibuang. Sawargi, se-Jawa Barat, se-Kabupaten Bogor. Seperti inilah keadaan Jawa Barat. Gunung-gunung dirusak, tanah-tanah digusur dengan alibi untuk pembangunan. Dulu, waktu zaman gubernur yang sudah-sudah tidak seperti ini. Tapi semenjak dipimpin oleh Gubernur Deddy Mulyadi, gunung-gunung banyak dirusak, pepohonan banyak ditebang, dan tanah-tanah banyak digusur. Kenapa saya sampai ngomong gubernur itu, gubernur Jawa Barat paling biadab? Karena dia tidak pernah peduli terhadap masyarakat kecil yang banyak sekali tanah yang digusur. Dulu katanya diklaim tanah pemerintah, tapi oleh gubernur yang dulu-dulu tidak pernah dipermasalahkan. Saya sedih untuk mewakilkan yang di video saya untuk anak-anak yang untuk bermain. Tempatnya sudah tidak ada. Tetaplah kalian berjuang. Jangan sekali-kali ada kata-kata, Kang Deddy, tolong, Kang Deddy. Sudahlah bulah, sudah baca puisinya. Karena ini netizen banyak yang bilang ibu lagi baca puisi katanya. Namanya kehidupan bu, ada pro kontra. Ada yang suka dan tidak suka. Di sisi lain ibu seperti ini, ada yang mendukung ibu, ada yang suka. Tapi di sisi lain ada juga yang tidak suka. Ya, karena terlalu berlebihan bu ya. Ini terlalu berlebihan kalau menurut saya. Ya, jadi kita komen, protes, ya keluhan boleh. Tapi jangan terlalu lah bu ya, terlalu. Jadi orang-orang banyak yang komen ibu ini lagi baca puisi. Kasihan juga ke ibunya. Oke, semoga KDM mendengar nih tangisan ibu. Lur, ini lur, alasannya kenapa Kang Deddy Mulyadi lur dibenci oleh pejabat-pejabat di Jawa Barat lur. Ini lur penjelasannya lur. Sebelumnya Transjabar itu dikelola oleh BUMD. Nama BUMD-nya adalah Jasa Sarana. Di Jasa Sarana ini, dari angka 119 miliar, pemerintah daerah harus menyerahkan 5% buat Jasa Sarana. Setelah itu, ketika ada keuntungan dari pengelolaan itu, kita juga harus bayar operasional pada Jasa Sarana. Artinya ada sebuah BUMD yang bertahun-tahun di Jawa Barat menikmati uang dengan mudah tanpa bekerja. 5% dari 119 miliar dia menerima bersih masuk uang saku pengurusnya, ditambah lagi tambahan biaya keuntungan yang diperoleh. Saya melihat bahwa ini sesuatu yang bodoh yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga mekanismenya diganti langsung saja antara Dinas Perhubungan dengan Damri dan dengan Bluebird. Tidak lagi harus melalui BUMD, pemerintah bayar, kemudian Pemkot dan Pemkab bayar tanpa harus memberikan fee dan biaya operasional. Artinya, dari kontrak ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat kurang lebih adalah yang bisa masuk menjadi anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan kurang lebih 10 miliar dalam setiap tahun. Enak betul, jadi BUMD di Jawa Barat. Setiap tahun bisa memperoleh 10 miliar tanpa harus bekerja. Dan tanpa harus melalui pemilu. Ya, tepuk tangan ya. Kita ini anggota DPRD harus pemilu dulu. Ini tidak usah pemilu dulu. Cukup jadi komisaris, jadi direktur, dapat uang saku, sah, mengikat, tanpa pernah dicurigai oleh siapapun. Nah ini satu hilang.
Yang satu lagi sudah kita putus juga. Dalam setiap tahun Pemda Jawa Barat kan menganggarkan hampir 11 miliar uang untuk sewa mobil listrik. Mobil listriknya disewa dari pihak ketiga melalui BUMD. BUMD-nya apa Pak Sekda itu? MUJ. Nah, MUJ. Kemudian satu mobil listriknya rata-rata 300 juta dalam setiap tahun. Mobil listrik buatan pabrik di Subang sekarang 600 juta sudah mewah. Nah, kemarin kita sudah potong, tidak boleh lagi. Ini adalah titik-titik kecil yang saya coba untuk dikuliti. Kemudian di sisi lain juga, pemerintah Provinsi Jawa Barat, mudah-mudahan Pergubnya sudah selesai hari ini, mengeluarkan Pergub bahwa seluruh BUMD dari pendapatannya harus langsung disetor ke kas daerah sebesar 90%. Tidak boleh lagi diparkir. Nah, kemarin itu, beberapa tahun yang lalu, itu pendapatan BUMD itu disimpan di BUMD dulu. Setelah itu mereka bikin anak perusahaan. Setelah anak perusahaan bikin cucu perusahaan. Setelah bikin cucu perusahaan bikin cicit perusahaan. Kalau itu belum cukup juga, mereka bekerja sama dengan pihak swasta lain. Di perusahaan-perusahaan di Jakarta. Ujungnya seluruh investasinya tidak ada yang uangnya kembali. Dan bahkan ada yang rugi, jadi hutang BUMD. Nah, seluruh kegiatan itu hari ini kami hentikan. Setiap pendapatan langsung di-store ke kas daerah sebesar 90%. Jadi tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang bersifat investasi tanpa perhitungan, tidak lagi harus membuat anak perusahaan, cucu perusahaan, dan cicit perusahaan. Itu lur, alasannya lur, kenapa Kang Deddy Mulyadi lur dibenci oleh pejabat di Jawa Barat lur. Karena lur, Kang Deddy Mulyadi lur menghilangkan potensi-potensi atau lahan basah yang bakal menjadi ladang korupsi lur. Walaupun lur belum terbongkar secara hukum lur, tapi saya yakin lur 1000 kali lipat lur bahwa banyak pejabat-pejabat yang merasa dirugikan atas kebijakan baru ini dari Kang Deddy Mulyadi lur. Gimana lur? Menurut pendapat sampean lur? Ketik lur di kolom komentar. Seperti inilah keadaan Jawa Barat. Gunung-gunung dirusak, tanah-tanah digusur dengan alibi untuk pembangunan. Dulu sumpah nih Bu ya, sebenarnya tuh saya mau ikutan nangis, tapi gak bisa Bu. Malah geli liatnya. Padahal yang Ibu bahas tuh kan tentang gundulnya gunung, rusaknya hutan. Itu harusnya kan memicu kita buat ikutan sedih gitu loh. Tapi kenapa kok bawaannya malah geli lihat Ibu gitu loh. Saya malah curiga Ibu ini nangis ya kan karena hutannya rusak, karena gunungnya gundul, apa karena jagoan politik Ibu? Siapa itu? Anies ya kalau nggak salah. Itu kalah jauh gitu loh, melorot ke bawah, KDM-nya naik. Apa gara-gara itu? Dulu si Dodi Permana orang yang paling nyaring suaranya mencari-cari kesalahan Kang Deddy Mulyadi. Sampai-sampai uang hadiah pemberian Kang Deddy Mulyadi yang 1 miliar, uang pribadi 1 miliar untuk Persib, katanya itu hasil dari uang jual dedet sapi ke Bank BJB. Sampai segitunya dia mencari-cari kesalahan Kang Deddy Mulyadi. Dan sampai saat ini itu tidak terbukti. Dan justru sekarang malah si Dodi Permananya yang dilaporkan balik oleh seseorang karena telah menuduh Kang Deddy Mulyadi. Dan giliran saat ini ada kasus korupsi besar, bukan 1 miliar, bukan uang pribadi. Ini puluhan miliar uang masyarakat dari 2 provinsi, Jawa Barat dan Banten. Ketuanya Ridwan Kamil. Kok Anda tidak bersuara? Itu kan panutan Anda. Ridwan Kamil itu orang yang paling Anda puji dan Anda kagumi. Sekarang terlihat di sini siapa yang rakus memakan uang rakyat. Harusnya yang kayak gini yang Anda kritik, bukan Kang Deddy Mulyadi yang setiap hari bekerja untuk rakyat, uang pribadinya juga dibagikan ke rakyat. Di sini kita bisa tahu kalau Anda ini aktivis gadungan yang sengaja menyerang satu orang, Kang Deddy Mulyadi. Rupanya si ibu ini habis-habisan mengeritik Deddy Mulyadi. Dikatakan Deddy Mulyadi itu oligarki lah, gubernur serakah lah, gubernur rakus lah. Ternyata ini tim suksesnya Bapak Anies Abah Aing, pantesan sampai jor-joran dan menghina Deddy Mulyadi. Abi mah sieun, KDM minta klarifikasi tidak akan dicabut omongannya. Emang kenyataan fakta. Pulang milih Deddy Mulyadi deui. Anies Baswedan. Anies pendukung dari Galuga. Saya pilih Pak Anies.